siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Stefani Rena Sidarta. Saya adalah mahasiswa psikologi UNS S1 yang sedang mampu di semester 4. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan alat tes minat yang telah saya kembangkan. Nah, saya berharap alat ini dapat menjadi tambahan yang berharga untuk kegiatan asesmen di PD Swadaya nantinya. Nah, alat tes yang saya kembangkan ini didasarkan pada Holmes Theory of Interest. Alat ini dirancang untuk mengukur minat individu dalam berbagai bidang pekerjaan dan aktivitas yang terdiri dari realitas, investigatif, artistik, social, enterprising, dan konvensional, yang nantinya secara kolektif disebut dengan RIASEC dalam bentuk skala Likert. Nah, proses pengujian ini dimulai dengan peserta menjawab serangkaian pernyataan yang dirancang untuk mengidentifikasi preferensi dan kecenderungan mereka. Pernyataan-pernyataan ini telah melalui proses validasi yang ketat untuk memastikan bahwa mereka ini benar-benar mampu mengukur minat yang dituju atau dimaksud. Nah, hasil dari tes ini akan disajikan dalam bentuk profil minat yang mencakup beberapa area utama, yaitu RIASEC itu sendiri. Dan profil ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bidang mana yang paling diminati oleh peserta dan seberapa kuat minat mereka di masing-masing bidang tersebut. Nah, alat tes minat ini memiliki beberapa keunggulan utama. Yang pertama itu, tes ini memiliki validitas isi yang kuat yang didukung oleh hasil content related evidence of validity oleh SME dengan indeks item V yang dilakukan selama 2 putaran. Nah, kenapa bisa dikatakan kuat? Karena semua item akhir yang digunakan sudah memiliki nilai V di atas 0,90. Oke, selanjutnya tes ini juga sudah memiliki validitas konstruk yang kuat yang didukung oleh hasil internal structural related evidence of validity dengan Cronbach's alpha. Nah, hasil uji ini sebagian besar menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi karena memiliki nilai-nilai Cronbach alpha di atas 0,60. Oke, selanjutnya tes ini juga sudah diuji dengan cross-loading dan residual covariance dan mendapatkan faktor loading chi-square sebesar 1137 yang mengindikasikan penurunan nilai chi-square. Lalu ada CMI sebesar 0,880 yang termasuk dalam kategori fit marginal, dan TLI sebesar 0,869 yang termasuk ke dalam fit marginal juga, dan RMSEA-nya juga sebesar 0,0578 yang termasuk ke dalam kategori good fit. Oke, selanjutnya tes ini juga memiliki validitas kriteria yang digunakan dengan uji konvergen dan divergen. Nah, uji validitas konvergen dilakukan dengan tes RIASEC yang lainnya, dan hasil yang didapatkan adalah Pearson correlation di atas 0,3 yang memiliki korelasi yang cukup kuat. Nah, hasil ini menandakan bahwa tes minat sejalan dengan RIASEC sebelumnya karena memiliki korelasi yang cukup tinggi. Oke, selanjutnya untuk uji validitas divergen dilakukan dengan skala Big Five karena sejarahnya yang dulu mempunyai konstruk yang sama dengan RIASEC karena sama-sama digunakan untuk mengukur kepribadian. Cuman karena akhirnya kurang cocok, jadinya RIASEC ini diganti untuk mengukur minat. Nah, hasil yang didapatkan adalah Pearson correlation kurang dari 0,3 yang memiliki korelasi yang lemah. Hal ini menandakan bahwa RIASEC ini memiliki pengukuran yang berbeda dengan Big Five. Selain itu, alat ini juga user friendly dan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 10-15 menit saja, dan tentunya akan memudahkan dalam penerapannya di berbagai situasi assessment. Nah, tentu saja seperti semua alat tes ini memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah di bagian SME karena kami memiliki keterbatasan biaya, akses, dan waktu untuk memilih SME, sehingga bukan di karakteristik karyawan dituju dan kurang mempresentasikan SME yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Sehingga walaupun item lolos uji SME, tetapi setelah dilakukan uji CFA, cross-loadingnya ini ada yang tinggi dengan dimensi lain, yang artinya justru item tersebut overlapping dengan dimensi-dimensi lainnya. Namun, kami telah merencanakan langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan ini. Yang pertama dengan cara tinjauan literatur dan analisis awal.
Itu dilakukan dengan cara melakukan tinjauan literatur tentang model Riasek dan tes minat yang sudah ada. Lalu selanjutnya kami akan mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan tes minat Riasek yang kami buat untuk mengembangkan pendekatan yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua, kami akan melakukan perencanaan pengembangan tes yang dilakukan dengan cara menetapkan tujuan yang jelas untuk tes, seperti memperbaiki validitas atau menyesuaikan dengan populasi tertentu. Lalu kami akan menentukan siapa yang akan menggunakan tes, misalnya siswa SMA, mahasiswa, ataupun profesional dewasa. Nah, karena alat tes ini akan digunakan di PT Swadaya, maka nantinya akan difokuskan kepada profesional dewasa. Selanjutnya yang ketiga, kami akan mengembangkan atau merevisi konstruksi tes dengan cara mengembangkan dan merevisi item-item tes yang mencakup berbagai aktivitas atau situasi yang sesuai dengan setiap dimensi di Riasek itu sendiri. Selanjutnya kami juga akan menyesuaikan item-item tes berdasarkan pada umpan balik dari pengguna sebelumnya atau berdasarkan hasil analisis item sebelumnya. Lalu yang keempat, kami juga akan melakukan validasi tes kembali. Yang pertama dengan menggunakan validitas konten, yaitu mencari SME yang sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk memastikan bahwa item-item tes mencakup semua aspek dari masing-masing dimensi Riasek secara memadai. Lalu kami juga akan melakukan validitas konstruk menggunakan analisis faktor untuk memeriksa struktur faktor tes sesuai dengan model Riasek yang diharapkan. Lalu kami juga akan melakukan uji coba awal kembali setelah melakukan revisi pada sampel yang kecil terlebih dahulu untuk mengidentifikasi dan memperbaiki item-item tes yang kurang efektif. Lalu kami juga akan melakukan uji reliabilitas menggunakan metode seperti Cronbach Alpha untuk memastikan bahwa tes memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Selanjutnya kami yang keenam juga akan melakukan implementasi dan evaluasi penggunaan, di mana yang pertama kami akan melakukan uji lapangan dengan cara melakukan uji coba luas pada populasi yang lebih besar untuk mengevaluasi kelayakan tes dalam berbagai konteks. Selanjutnya kami juga akan melakukan evaluasi respons pengguna dengan cara mengumpulkan umpan balik dari pengguna tentang kegunaan dan kejelasan tes. Lalu yang terakhir, kami juga akan melakukan revisi dan peningkatan dengan cara memperbaiki tes berdasarkan umpan balik dan analisis hasil evaluasi tersebut. Lalu selanjutnya kami akan melakukan distribusi dan penerapan tes dan juga akan melakukan pelatihan pengguna dengan cara memberikan pelatihan kepada konselor atau pengguna lainnya akan menggunakan tes untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang interpretasi dan aplikasi tes tersebut. Nantinya juga akan dilakukan penerapan dalam praktek dengan cara menggunakan tes dalam layanan konseling karir atau penempatan kerja secara rutin. Selanjutnya, kami juga akan melakukan evaluasi pasca penggunaan, di mana kami akan memantau penggunaan tes dan hasilnya pada individu atau kelompok tertentu untuk menilai dampak dan keberhasilannya. Nah, berdasarkan evaluasi pasca penggunaan, kami juga akan melakukan revisi kembali atau perbaikan pada tes untuk meningkatkan validitas dan efektivitasnya. Nah, kami ini sangat terbuka untuk bekerja sama dan mengembangkan alat ini lebih lanjut, dan kami percaya bahwa dengan investasi dan dukungan yang tepat, alat ini dapat menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Demikian penjelasan singkat mengenai alat tes minat yang saya kembangkan. Saya berharap alat ini dapat memenuhi kebutuhan asesmen di PT Swadaya nantinya dan memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan Anda. Nah, jika Pak Tommy atau PT Swadaya ini memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin mendiskusikan lebih detail, kami harap jangan ragu untuk menghubungi saya di email yang ada di layar berikut ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dan kesempatan yang diberikan. Saya tunggu kabar baik dari Pak Tommy dan PT Swadaya ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.